Goyang temannya. Melonggak. Oke, adik-adik, kita akan menerima khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, hal apakah yang biasa membuat adik-adik merasa takut? Ayo, hal apa yang biasa membuat adik-adik takut? Takut gelap. Ya, apa lagi? Jampan tuh tidak bisa lihat apa-apa. Jadi kejam. Iya, pintar. Takut nggak naik kelas, Kak. Ya. Bagaimana sih cara adik-adik untuk melawan ketakutan yang timbul dari dalam diri adik-adik? Bagaimana sih caranya? Doa, Kakak. Ya. Ada orang-orang melawan ketakutan dalam hatinya dengan berdoa, menyanyi lagu rohani, dan lain-lain. Tuhan Yesus, tempat kita bersandar, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman-Nya berkata dalam Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Adik-adik, Tuhan selalu bersama kita, senantiasa menolong kita. Karena itu, kita tidak usah takut. Bersama Tuhan kita pasti menang. Kita menyanyi dalam nama Yesus.
Ya, adik-adik, ada yang sudah siap untuk mendengarkan cerita baru? Sudah. Yang sudah siap, angkat tangannya. Sudah kakak. Sudah siap? Biasanya kalau sebelum ya, kalau sudah siap, berarti harus apa? Berdoa. Berdoa, terus kita dengerin ya dengan baik. Harus fokus. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita baru, kita berdoa dulu adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita-Mu dari Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu ini ya Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan menonton sebuah video. Diperhatikan baik-baik ya. Silakan Kakak Evelyn. Dua menit. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya, jadi ceritanya setelah 10 hari Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Hari itu murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya berkumpul di suatu rumah yang berada di Yerusalem.
Nah, mereka berkumpul. Tadi di videonya mereka berkumpul ngapain ya? Ada yang tahu? Tadi murid-murid Tuhan Yesus itu ngumpul ngapain ya? Berdoa, Ceritanya Tuhan Yesus. berdoa, pintar. Jadi, orang murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya yang berada di dalam rumah itu berkumpul untuk berdoa. Seketika tiba-tiba terdengar suara. Suara apa ya itu? Ada yang tahu itu suara apa? Diam. Tiupan angin. Diam. Bukan, itu suara angin. Itu anginnya angin kencang atau pelan ya kira-kira? Kencang. Kencang, pintar, angin kencang. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang turun dari langit. Nah, rumah yang mereka tempat berkumpul itu dikelilingi oleh suara angin kencang. Lalu murid-murid Tuhan Yesus melihat ada lidah-lidah api. Ada yang tahu nggak lidah-lidah api itu gimana? Tahu. Ini yang kayak di atas kepala kakak Ike. Api warnanya apa? Merah. Merah, pintar ya. Merah sama Iya, kuning. jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus melihat ada lidah-lidah api bermunculan di atas kepala mereka, mengelilingi mereka yang berada di situ. Sesuatu menakjubkan telah terjadi. Roh Tuhan datang dalam rumah itu. Roh Kudus telah turun di tengah-tengah mereka. Roh Kudusnya kira-kira siapa ya? Ada yang tahu? Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kudus ya, Roh Kudus dari Tuhan Yesus turun di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Berbahasa beda-beda. Ya, berbahasa yang berbeda-beda. Jadi mereka berbicara sesuai dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Mereka semua yang ada di situ dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu mendengar hal itu, orang-orang yang berada di sekitar rumah itu heran, kira-kira itu suara apa ya? Mereka mendatangi, berkerumun ke rumah itu. Mereka melihat apa ya kira-kira yang sedang dilakukan orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Ya, mereka tuh heran. Murid-murid Tuhan Yesus berbicara sesuai dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Orang yang ada di situ, orang yang berkumpul ini, mereka mengerti bahasa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa bisa ya mereka yang berada di dalam rumah itu berbicara memakai bahasa mereka masing-masing? Padahal orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus tadi itu adalah
orang Galilea. Mereka sama sekali tidak tahu bahasa yang mereka ucapkan, tetapi orang yang berkerumunan di situ tuh tahu apa yang mereka ucapkan karena bahasa yang dipakai oleh murid Tuhan Yesus itu adalah bahasa yang dipakai di daerahnya masing-masing. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka sangat bersemangat dan mereka begitu dengan berani menceritakan kepada orang-orang tentang berita Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, Roh Kudus turun, Dia memberi kepada murid-murid Tuhan Yesus keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya itu mereka tuh merasa takut, mereka bersembunyi. Tapi ketika Roh Kudus turun, mereka menjadi berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, seperti Petrus yang telah menyangkal Tuhan Yesus, sampai ada yang tahu berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. 10 kali. 3 kali, pintar. 3 kali. Nah, Petrus yang dulu menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, dia sekarang berdiri memberitakan Tuhan Yesus dengan bersemangat, dengan penuh keberanian. Dia bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus memberi Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus, kita diberikan oleh Roh Kudus suatu keberanian untuk menceritakan tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Ya, demikianlah kisah Roh Kudus turun dari surga yang biasa disebut apa? Turunnya Roh Kudus. Pentakosta, hebat. Jadi kalau ditanya Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus. Ya, amin firman Tuhan. Cerita kita hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yang bisa membaca Alkitabnya dibuka. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kakak Ike akan bantu bacakan di bawah judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin.
Wah, sungguh indah ya adik-adik firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama, Biralau Allah ada di dalamku. Biralau Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, Ya, mari kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dari Amsal 3 ayat 9a. Mari bersyukur dengan memberikan persembahan dari harta yang Tuhan beri, dan bernyanyi, berilah yang baik. Doa syafaat. Ya, adik-adik, kita sekarang akan mau berdoa syukur dan syafaat. Tapi sebelumnya kita nyanyi Mana Jempol, Mana Jempol. Tahu kan lagunya? Tahu. Tahu. Yang mana namanya jari jempol? Ini.
Nih, jari jam. Ya, pintar. Ya, kita nyanyi. Mana jempol? Mana jempol? Mana jempol? Di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari, mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Ya adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapak. Selamat pagi ya Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biar Engkau berkati ya Bapa, biarkanlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Biarkanlah kami anak-anak-Mu tidak takut lagi dalam memberitakan, menceritakan tentang-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami datang berdoa kepadamu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, yang mungkin sedang berada dalam keadaan sedang tidak sehat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau menyembuhkannya. Berkati segala makanan, obat-obatan, minuman yang dikonsumsinya. Biarkanlah itu ya Bapak dapat boleh menjadi kesembuhan, menjadi sumber pemulihan bagi tubuh dan jasmaninya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyembuhkannya ya Tuhan Yesus. Dan kami pun juga berdoa ya Bapak yang pada saat ini atau seminggu yang lalu Engkau telah menambahkan usianya setahun. Kiranya Engkau memberkati kakak Nea dan juga adik Gifted. Nah, pada beberapa hari yang lalu Engkau telah menambahkan usia mereka setahun ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam pertumbuhannya, memberkati mereka dalam mereka belajar, biarkanlah mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Dan kami juga ya Bapa berdoa buat persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati, biarkanlah persembahan yang telah kami berikan ini dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati yang masih ada pada kami. Kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mungkin teman-teman kami yang pada saat ini ada yang berada dalam keadaan duka, bersedih. Kiranya Engkau memberkati, menjadi sumber penghiburan bagi mereka ya Bapa. Kuatkanlah mereka ya Bapa untuk melewati semua pergumulan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang telah memberi diri untuk melayani kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, biarkanlah kakak-kakak guru sekolah minggu kami ini dapat terus memberi diri untuk melayani-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati, biarkanlah bangsa negara kami ini terus dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu, dan kami tetap terus dalam berada damai sejahtera ya Bapa. Tuhan Yesus, doa kami ya Bapa yang kami buahnya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, untuk tugas minggu depan ada 2 ya adik-adik. Yang pertama menghafal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk Kak, dikirim kah?
Oh, itu untuk tugas minggu lalu. Sudah ada kayak yang kirim videonya? Kak, Kak, siapa dapat di mana ayat hafalan minggu depan? Oh, ini. Itu yang minggu lalu. Kalau yang minggu depan membuat topi lidah api. Topi lidah api ya? Ya, membuat. Ya, jadi untuk aktivitas minggu depan itu ada 2. Menghafalkan ayat Alkitab sama membuat topi lidah api. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat Itu 8. ayat 8a. Ayat 8. Ada di slide ya. Bisa dilihat ada di slide-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oh, ini ada 8A nama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lalu yang kedua aktivitasnya membuat topi lidah api dari kertas, karton, atau bisa yang lain. Ini seperti yang kakak Ike pakai. Topi lidah api. Bisa dari kertas karton, kertas HVS. Oh iya. Ini gambar lidah apinya. Ini bisa dicari di Google, terus di print, atau bisa diwarnai, digambar diwarnai. Nih, seperti yang kakak Ike pakai. Jadi, untuk minggu depan, aktivitasnya, tugasnya ada 2. Yang pertama tadi apa? Terus tambah api yang di dalam. Api. Sama ayat hafalan. Ayat hafalan sama buat Ya. topi. Ya, pintar. Ya, itu ya untuk tugas minggu depan. Jangan dilupain ya. Minggu ini, Kak. Mari adik-adik kita berdiri. Kak, tugas minggu ini. Oh, minggu ini ya. Tugas berdoa ya. Ya. Bilang Reza mau. Aku mau. Reza. Saya mau. Ya, yang mau bisa raise hand. Angkat tangan. Sebutkan nama. Aku mau. Reza, Kakak, Reza. Siapa? Reza, Kak. Aku. Reza. Aku. Reza, ada Reza. Mengapa? Silakan adik Reza. Kami. Aku. Kuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadi kehendak bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini, maka kami yang cukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke depan, tetapi lepaskan jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pintar. Hebat Reza. Siapa lagi? Siapa? Aku. Iya. Aku. Aku.
Aku pernah lihat tab. Apa kami ada di surga, dikumpulkan mamamu, itulah kerjaanmu, dari kemarinnya malam. Kami ya, dan kami pahala kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaslah kami pada yang jahat, karena Engkaulah punyanya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Aku lagi. Kelly, Kelly ada juga kamu. Mana Kelly? ada Kelly. Mana Kelly? Kalau sini kan. Ayo Dek Kelly. Ya, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaan. Akan berdoa Bapa kami. Iya. Silakan Adek Kelly. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, ampunilah kesalahan kami. Ya, sudah. Tapi lepaskanlah kami dari apa? Pencobaan. Amin. Amin. Hebat. Adek Kelly. Ada lagi yang mau? Siapa? Mas Pero sudah ya, karena kemarin sudah ada videonya. Iya, Bu Guru. Nea. Kakak. Baru itu Marcel. Nea, habis itu Marcel. Silakan. Tiduran tadi. Mama, jangan ketiduran. Iya. Silakan Adek Nea. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berikanlah kami dari pencobaan.
Sudah? Udah. Sudah, hebat. Ada lagi? Gracia lagi, Oh, tadi Bu Guru. Grace, Cia. Marcel dulu kakak, baru Cia, baru Oh, Gracia. Marcel sudah kirim video ya, Marcel? Yang sudah kirim video, sudah ya? Yang sudah kirim videonya berarti sudah menghafal. Marcel Termuyul. Gracia Ya, lagi, siapa Bu. lagi? Gracia. Grace. Ya, Grace. Surga ya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadi hendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunin orang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan kami bawa kami percobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Dan unggung kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bentar, Grace. Ada lagi? Ada lagi yang mau? Alki. Ya, silakan. Ada Alki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, hebat. Ada lagi? Masih ada? Sudah tidak ada? Silakan Kakak Arini dilanjut. Selamat ulang tahun bagi kakak GSM dan adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei. Ada Gif dari Kondo, ada Tirsa Maulani Lapu Pabaru, ada Keinara Felinza Pataruk, dan kakak Hernis Marnis. Mari kita menyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita akan menerima petunjuk hidup baru. Kita berdiri. Mari berdiri adik-adik. Ya, adik-adik
Ya, adik-adik kita akan menerima petunjuk hidup baru. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingatlah selalu tentang Roh Kudus yang telah dicurahkan oleh Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini. Jadikanlah kekuatan Roh Kudus menjadi pegangan dalam hidupmu. Amin. Masih berdiri, kita menyanyi lagu baru. Kita akan belajar lagu baru. Ya, dilihat ya yang ada di slide. Kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, adik-adik kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita terima berkatnya. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya, sebagai lagu penutup kita masih berdiri. Kita nyanyi Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ada gerakannya kan ya? Pada tahu gerakannya? Kita sambil gerakin ya. Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, terindah dari bintang di langit, terindah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Ya, silakan duduk adik-adik. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Ya, mungkin ada pengumuman dari kakak-kakak guru sekolah minggu.
Ibadah HDS aja kakak Ike umumkan. Oh iya, hari Selasa jam 5 ada ibadah HDS. Hari doa sedunia. Jadi nanti hari Selasa ada ibadah HDS jam 5 sore. Ya, anak-anak yang indria kecil dari Zoom lagi. Ya, adik-adik yang masih kelas indria kecil dari Zoom lagi ya ibadahnya. Kalau anak besar remaja bisa turun ke gereja. Ada lagi Kakak Herti? Buat aksesoris topi-topi kakak Ike dari daun-daun atau Oh, bunga. Nanti dipakai kalau anak-anak anak ya, semuanya. topi biasa aja Kakak. Topi dari daun dirangkai atau bunga-bunga. Oh ya, jadi nanti hari Selasa jangan lupa kita buat topi lagi. Topinya bisa ada dari daun atau dari kertas karton dihiasin. Dari daun-daun ya Kakak Herti. Iya, yang kayak mamanya. Ada lagi Kak Herti? Itu aja kakak Ike. Ya, itu aja ya. Jadi nanti hari Selasa kita ngapain? Ibadah. Ibadah HDS, Hari Doa Sedunia. Jam berapa? Jam 5. Jam 5 sore. Tadi disuruh buat apa? Buat topi dari daun-daun. Ya, kita buat topi dari daun-daun ya. Ya. Ya Kakak Ike ingat. Ya. Ya, Kakak Ike mau ingatkan lagi untuk tugas minggu depan. Ada berapa tadi tugasnya? 2. 2. Dua yang pertama. 2. Yang pertama. Ya, 2. Yang pertama apa? Menghafal. Menghafal dari Membuat topi api lidah. Lidah api. ya, menghafal dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a sama membuat topi lidah api dari kertas karton seperti yang Kakak Ike pakai ini ya. Jangan lupa ya tugasnya untuk minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan